Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang pemodelan matematika, di mana nantinya kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian memodelkannya dalam bentuk matematika untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak baik-baik video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ketiga ini kita akan membahas yang pertama tentang pembusukan digosin. Apa itu digosin? Nanti kita akan bahas. Kemudian perubahan suhu objek. Nah, yang baru kita akan belajar tentang sistem dinamik metode pendugaan. Kemudian bagaimana sistem dinamik tersebut diaplikasikan dalam suatu fenomena. Fenomena tersebut nanti akan kita bahas dua fenomena, yaitu pada yang keempat ini model penggadaian atau penyimpanan sertifikat, kemudian sistem dinamik linier pada sistem pengelolaan limbah. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Ini masih melanjutkan yang kemarin, kita refresh dulu materi 01 dan materi 02 ini tentang pembusukan digosin. Oke, ini. Jadi begini, ada suatu fenomena nih, fenomenanya bagus nih. Jadi digosin itu obat atau senyawa obat yang diberikan kepada penderita penyakit jantung. Nah, dokter itu harus mengukur tuh tingkat konsentrasi digosin, tingkat konsentrasi obat ini yang ada dalam tubuh si pasien. Agar apa? Agar efektif, tetapi tetap aman gitu loh. Kalau dikasihkan dalam jumlah yang sedikit atau senyawa digosin tersebut dalam tubuh manusia atau tubuh penderita jantung itu sedikit, dia nggak akan efektif mengobatinya. Tetapi kalau terlalu besar, tidak aman gitu loh. Makanya si dokter harus benar-benar mengukur nih tingkat konsentrasi si digosin ini tadi. Nah, adapun data digosin diberikan pada tabel dan tentukan sistem dinamiknya kayak gitu. Oke, jadi ini tabel tentang data tingkat konsentrasi digosin yang ada pada si pasien per hari, N-nya itu hari. Berarti yang 0 ini hari pertama, hari ke-0 maksud saya, mula-mula, kemudian ini hari pertama. Jadi yang namanya digosin dalam tubuh itu kan mengurangi atau mengalami penurunan atau kenaikan kayak gitu ya. Nah, ternyata sama kayak darah itu loh, darah kan bisa naik, tekanan darahnya bisa tinggi. Nah, ternyata berdasarkan data observasi ini, semakin lama, AN itu kan tingkat digosin pada hari pertama jadi 0,345, hari kedua 0,238, dan seterusnya. Ternyata dari sini kita bisa melihat apa? Dari hari ke hari, tingkat digosin yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh si penderita jantung, itu semakin lama semakin berkurang, ya enggak? Mulanya 0,5, jadi 0,345, jadi 0,238, jadi 0,164, dan seterusnya. Nah, penurunan tersebut itu kan mengakibatkan ada bedanya di sini, gitu kan? Ada deltanya. Di sini deltanya. Ternyata dari mula-mula ke hari pertama itu berubah negatif 0,155. Tanda negatif itu menunjukkan perubahannya itu berkurang, bukan bertambah, gitu ya. Awalnya berkurang 0,155, kemudian berkurang 0,107, 0,074, dan seterusnya, gitu ya. Nah, sekarang kita menganalisis data nih. Di menganalisis data, mula-mula kita tentukan dulu. Mula-mula kita tentukan buat AN dan juga delta AN, kan gitu. Loh Pak, ini grafiknya kok ada di bawah? Iya, kenapa? Karena untuk delta AN-nya adalah negatif, gitu loh. Ya, kalau biasanya kita kan berbicara tentang delta AN yang positif juga. Jadi perubahannya itu positif, bertambah gitu ya. Sekarang kita akan berbicara tentang perubahan yang menurun gitu. Jadi grafiknya seperti di bawah ini. Awalnya titik gitu saja. Kemudian kita buat garis lurus gitu kan untuk menentukan nilai K. Karena ini terlihat sebanding nih dia, gitu loh. Ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk tingkat kesebandingan ini, kita lihat ambil satu titik untuk menentukan nilainya K, gitu ya. Kita ambil satu titik ini. Kita ambil titik yang tepat berada di dalam garis, bukan menyinggung garis, gitu. Nah, ternyata titik ini itu
pada kolom, pada tabel itu titik yang ini. Gitu ya, titiknya titik yang ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita cari nilai K. Nilai K biasa ya, Y per X. Berarti yang ini dikurangi yang ini. Otomatis min 0,107 dibagi 0,345. Pak, saya instruksi. Biasanya kan kalau mencari gradien itu dari 2 titik. Ini kok hanya 1 titik? Memang boleh, Pak. Di sini saya menganggap 2 titik itu titik ini yang pertama, dan titik keduanya itu 0,0 yang ada di sini. Gitu loh. Jadi min 0,107 dikurangi 0 ya tetap ini. 0,345 kurangi 0 ya tetap ini gitu loh. Jadi bisa langsung dibagi. Ternyata hasil pembagiannya adalah negatif 0,31. Gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita bisa merancang yang namanya persamaan beda. Kita tahu bahwasannya tadi itu kan garis lurus gini ya. Berarti kita bisa menggunakan kesebandingan. Nah, delta AN sama dengan AN plus 1 min AN. Dimana kalau kesebandingan berarti K kali AN. Ini sudah kita bahas. Kemudian K-nya berapa? Barusan kita sudah menemukan K-nya yaitu negatif 0,31. Kita masukkan. Ya, kita masukkan K kali AN menjadi min 0,31 kali AN. Ya, berarti sistem dinamiknya kita dapat yang namanya AN plus 1 kan sama dengan delta AN ditambah AN gitu ya. AN-nya ini pindah ruas ke sini. Kemudian ya sudah, selesai delta AN kan sudah ketemu nih, min 0,31. Kita ubah min 0,31 AN gitu. Oh, sama-sama AN variabelnya bisa langsung dikurangi. Jadi berapa? 0,69 AN dengan A0 itu sama dengan 0,5. A0 itu tingkat digosin mula-mula ya, yang ada pada tabel. Kayak gitu. Sudah selesai. Ini tentang kasus pembusukan digosin. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang perubahan suhu objek. Ya. Perubahan suhu objek gini. Suatu kaleng minuman maksud saya itu ditaruh di lemari es. Nah, setelah ditaruh di lemari es, Andi mengeluarkan kaleng tersebut. Kalengnya dikeluarkan dari lemari es. Kemudian diukur suhunya. Ternyata suhu si kaleng tersebut, minumannya itu, suhu kalengnya itu 40 derajat Fahrenheit. Kemudian diukur, dia punya termometer ruangannya juga. Termometer ruangannya itu ternyata 72 derajat Fahrenheit. Buatlah model persamaan bedanya penurunan suhu yang ada pada kaleng. Nah, kayak gitu kira-kira. Sekarang, sebelum ke sana, sebelum membuat model persamaan beda, kita analisis dulu. Kira-kira yang berubah itu suhu yang mana? Apakah suhu si kaleng yang berubah atau suhu si ruangan yang berubah? Kira-kira yang mana? Tentunya suhu si kaleng gitu loh. Dengan menganggap bahwasanya si kaleng dengan si ruangan kan besaran 72 derajat, besaran suhu si ruangan. Otomatis dinginnya itu nanti yang akan berkurang, artinya suhunya dari 40 derajat Fahrenheit itu bisa bertambah. Gitu kan? Berarti pertanyaan pertama adalah yang berubah kira-kira suhu yang mana? Suhu si kaleng. Gitu ya. Kita harus menganalisis itu dulu. Yang kedua, semakin lama perubahan suhunya semakin besar atau semakin kecil. Suhu si kaleng berubah nih kan. Nah, perubahannya itu semakin lama semakin besar atau kecil. Pertama dari 40 derajat Fahrenheit menjadi 72 dengan 72 derajat Fahrenheit. Bedanya jauh ya. Satunya dingin, masih tergolong dingin, satunya itu sudah hangat, itu suhu ruangan lah gitu loh. Nah, maka perubahan yang dialami oleh si kaleng besar kan mula-mula. Kemudian semakin lama 40 derajat Fahrenheit ini lama-lama tak hanya 40 derajat Fahrenheit, tetapi bisa 50 derajat Fahrenheit. Di sana kesenjangannya hanya 50 dengan 72. Semakin lama semakin dikit. Itu kan? Semakin lama semakin dikit. Artinya perubahan suhu si kaleng semakin lama semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil gitu loh. Nah, kalau semakin kecil kita bisa menggunakan itu, model perbaikan itu. Nah, sebelum ke persamaan beda saya tanya nih. Nah, muatan, kapasitas muatannya berapa? Pasti 72. Kenapa kok 72? Karena nggak akan mungkin melebihi dari 72 derajat Fahrenheit yang notabene adalah suhu ruangan gitu loh.
Masa kaleng ini awalnya kan dingin nih, 40 derajat Fahrenheit. Ruangannya 72 derajat Fahrenheit. Tiba-tiba si kaleng itu bisa menjadi lebih panas daripada si suhu ruangan, kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi suhu ruangannya pasti 72 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang baru kita susun yang namanya persamaan beda. Delta T jelas Tn plus 1 dikurangi Tn. Kemudian, ini kita buat, di sini kita buat delta Tn, A, suatu konstanta, dikalikan dengan kapasitas muatan dikurangi dengan Tn. Gitu ya. Ini masih materi minggu lalu. Oke, K kali 72 min Tn, itu delta Tn-nya. Kenapa? Karena nanti semakin lama semakin mengecil dan tidak akan lebih dari 72. Oke, dengan T0-nya itu 40. 40 dari mana ini? Suhu si kaleng mula-mula ketika baru diambil dari si kulkas, gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ada yang namanya sistem dinamik, gitu ya. Yang ini kan sudah jelas ya, perubahan suhu objek sudah jelas saya kira. Kita sudah menemukan persamaan bedanya itu yang ini. Ya, kita sudah temukan. Sekarang kita akan bahas tentang sistem dinamik nih. Di sistem dinamik, kita akan membahas tentang metode pendugaan. Apa sih metode pendugaan? Jadi gini, metode pendugaan itu merupakan teknik matematis untuk menguji hipotesis dari penyelesaian sistem dinamik berdasarkan hasil eksplorasi dan juga observasi. Nantinya kita akan juga menggunakan yang namanya induksi matematik. Sedikit demi sedikit kita akan pinjam ilmunya induksi matematik. Kayak gitu ya. Oke, Pak, saya masih bingung. Kita akan belajar langsung ke contohnya. Seperti apa contohnya? Yang pertama, model penggadaian sertifikat. Pak, itu sudah pernah dibahas, Pak. Ya, itu sudah pernah dibahas di materi pertama, video pertama. Ya, di video pertama kita sudah membahas tentang model penggadaian sertifikat. Dan di sini kita akan membahas lagi. Ya, apa bedanya? Di sini kita akan membuat namanya sistem dinamik metode pendugaan. Kelemahannya atau kelebihannya apa, Pak? Kenapa kita harus menggunakan sistem dinamik metode pendugaan? Akan saya jelaskan nanti, karena ketika saya jelaskan di sini pasti masih ngawang pikiran kalian. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke model penggadaian sertifikat. Jadi begini, saya jelaskan kembali. Model penggadaian sertifikat itu fenomenanya adalah suatu hari si A itu menginvestasikan nih surat sertifikat tanah di bank. Jadi dia menaruh sertifikat tanahnya di bank. Setelah dinaruh, ternyata si bank itu bilang, oke, sertifikat tanah kamu saya terima, saya kasih nilai, saya ganti $1.000. Gitu. Nah, setiap bulan si A itu mendapatkan bunga 1%. Karena uang $1.000 itu nggak diambil gitu loh. Ya, jadi dia dapat bunga 1%. Nah, si A itu tidak melakukan penarikan apapun setiap bulannya. Jadi diendapkan di situ saja uangnya, dibungakan. Tiap bulan berbunga, dan seterusnya. Nah, buatlah bentuk sistem dinamiknya. Gitu kan? Soal ini persis sama dengan soal pada materi pertama atau video pertama. Jadi kalian bisa buka lagi dan pasti ini tabelnya, dan pasti nanti ketemu sistem dinamiknya AN plus 1 sama dengan 1,01 kali AN. Gitu kan? Ya, AN plus 1 sama dengan 1,01 kalikan AN. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi yang kemarin. Pasti hasilnya 1,01 kali AN. Nah, ini fungsi dari model pendugaan, tes pendugaan tadi itu ya. Sistem dinamik, model pendugaan. Jadi gini, ketika kita punya sistem dinamik ini, maka misalnya kita mencari A3 gitu ya. Mencari A3, itu kita bisa mencari dari 1,01 dikalikan A2. Gitu kan? Ketika kita mencari A5, berarti 1,01 dikalikan A4. Ketika kita mau mencari A7, berarti 1,01 dikali A6. Gitu kan? Nah, berarti kita harus mencari urut gitu loh, mulai A1, A2, A3. Ketika mau mencari A100, ya sudah cari dulu A1, A2, A3, A4 sampai A99 baru bisa mencari A100. Nah, di sini dalam model pendugaan ini kita akan men-skip cara itu, melakukan suatu pendugaan sehingga bisa langsung. Nggak usah mencari A2, A3, A4, A5, kita langsung mencari A100. Gitu loh. Itu fungsinya. Ya, itu fungsinya. Gimana caranya? Begini, kita akan lakukan suatu pendugaan terlebih dahulu. Oke, yang tadi kan tabel sama grafik, gitu ya. Jadi tabel ini menyatakan bulan ke
dengan uang yang dimiliki. Perubahannya. Oke. Nah, selanjutnya, oh ini AN ya, bukan perubahannya berarti. AN itu uangnya jadi berapa setelah bulan ke sekian, bulan ke N. Gitu. Nah, kita buat pendugaannya dulu. Nah, pendugaannya gini, A1 itu kan sama dengan 1010 berdasarkan tabel yang ini. A1 ya 1010, A2 1020,10, A3 1030,30. Nah, kita analisis dulu, kita buat pendugaan. A1 itu 1010. 1010 itu kan didapat dari 1,01 dikalikan 1000, di mana 1000 ini A0-nya, gitu kan? Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan A2? A2 kita punya 1020,10, di mana 1020,10 ini kita dapat dari 1,01 dikalikan A1, yaitu 1010, benar? Nah, ini 10,01 dikalikan A sebelumnya, yaitu A1, 1010. Padahal 1010 yang ada di atas ini sama dengan 1,01 dikalikan 1000. Kan gitu. Jadi yang ini saya jabarkan lagi. Jadi 1,01 itu yang ini, terus 1010 itu yang ini. 1,01 dikalikan 1000. Jadi yang ini, 1,01 dikalikan 1000. Gitu ya. Nah, sudah. Kita sederhanakan. Ini sama-sama ada 1,01, 1,01. Berarti 1,01 pangkat 2. Nah, yang ini sudah 1,01 pangkat 2 kalikan 1000. Sudah ya. Kita lihat lagi, kita cari lagi, kita analisis lagi untuk A3. A3 itu 1030,30. Oke. Nah, sekarang 1030,30 itu dari 1,01 kali berapa? Kali A2, Pak, kali 1020,10. Iya, benar sekali. Makanya kayak gini tulisannya ya. Nah, kemudian kita masukkan 1020,10 itu sama dengan berapa ini? 1,01 pangkat 2 kali 1000. Oke. Berarti 1,01 yang ada di sini tetap 1020,10 ganti jadi 1,01 pangkat 2 kalikan 1000 yang ini. Ya. Nah, kemudian ada 1,01 pangkatnya dijadikan 1, yaitu 1,01 pangkat 3 kalikan 1000. Sudah ya? Kita lihat ada polanya nggak di sini? Kalau A1 kalikan 1,01 kali 1000. Kalau A2 1,01 pangkat 2 kali 1000. Kalau A3 1,01 pangkat 3 kali 1000. Oh, ternyata Pak, 3 pangkatnya 3, 2 pangkatnya 2. Kira-kira kalau A4 pasti nanti hasilnya juga 1,01 pangkat 4. Oh, ternyata benar, Pak. Kan gitu. Ternyata benar, Pak, pendugaan saya. Jadi sekarang waktunya untuk mengeneralisir pendugaan yang kamu buat. Maka kalau misalnya saya mau punya AK, ini AK ini titik-titik ini ya, maaf, masih 1040,60. AK itu titik-titik itu masihan, bukan ini. Bukan ini, masih titik-titik. 1040 itu untuk 4 ya, 4 ya. Nah, ketika kita mau mencari AK, maka di sini berapa? 1,01 pangkat K dikalikan 1000, kan gitu. 1,01 pangkat K dikalikan 1000. Nah, itu pendugaan yang kita miliki. Pendugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Cara membuktikannya ya apa? Nah, ini ya. Pendugaannya apa? AK itu sama dengan 1,01 pangkat K kalikan 1000. Jadi langsung ketika mau mencari A100, nggak perlu lagi mencari A1, A2, A3 sampai A99. Langsung saja K-nya digantikan dengan 100. Berarti 1,01 pangkat 100 dikalikan 1000, selesai. Gitu ya. Nah, sebelumnya ini masih dugaan nih. Ini masih dugaan. Kita harus membuktikan terlebih dahulu. Cara membuktikannya gimana? Kita pinjam yang namanya induksi matematik. Kalau induksi matematik pertama apa? Benar untuk N sama dengan 1, gitu kan? Kemudian diasumsikan benar untuk AN, gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau membuktikan AN plus 1 sama dengan 1,01 pangkat N plus 1 dikalikan 1000. Gitu ya. Sekali lagi, kita mau membuktikan menggunakan induksi matematis bahwasanya AN plus 1 sama dengan 1,01 pangkat N plus 1 kalikan 1000. Sebelumnya kita punya asumsi bahwasanya AN itu sama dengan 1,01 pangkat N kalikan 1000. Gitu.
Nah, sekali lagi ini saya tuliskan nih, akan dibuktikan AN plus 1 sama dengan 1,01 pangkat N plus 1 dikalikan 1000. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lakukan tes pendugaannya. Nah, ini kita kan punya ini dari dari bilangan yang tadi atau dari rumus yang tadi, bahwasanya AN itu kan sama dengan 1,01 pangkat N dikalikan 1000. Dari mana Pak ini Pak? Ini dari sistem dinamik yang tadi loh ya. Ya, oke. Dan di sini saya punya bahwasanya ini dari ini dari yang AK itu tadi loh, yang diasumsikan benar untuk K sama dengan N. AN sama dengan 1,01 pangkat N kalikan 1000. Yang ini, yang ini cuma K-nya tak ubah jadi N gitu loh. Bukan K tapi N. Jadi kan AN kali AN sama dengan 1,01 pangkat N dikalikan 1000. Kayak gitu. Makanya di sini saya dapat AN sama dengan 1,01 pangkat N kalikan 1000. Dan di sini kita punya sistem dinamik ya. Yang ini kan sistem dinamik nih. Ini sistem dinamik yang masih awal sekali, di mana untuk menentukan AN plus 1 kita harus mengalihkan 1,01 dengan AN, kan gitu. Nah, kita berangkatnya dari sini untuk membuktikan yang atas ini. AN plus 1 sama dengan 1,01 kali AN. Kita punya AN sama dengan 1,01 pangkat N kalikan 1000. Jadi yang ini, yang AN ini kita ubah jadi ini. Oke, kita ubah jadi gimana? 1,01-nya tetap, AN-nya jadi ini. 1,01 pangkat N kalikan 1000. Loh ini, 1,01 pangkat N kalikan 1000. Ada 1,01. Ada 1,01, kita kalikan. Berarti berapa? 1,01 pangkat N plus 1 kalikan 1000. Loh, sudah terbukti? Ya, AN plus 1 sama dengan 1,01 pangkat N plus 1 dikalikan 1000. Sama ada dengan yang atas. Nah, dengan sama ini, maka pendugaan yang kita buat itu ternyata sudah terbukti. Maka solusi sistem dinamiknya kita punya sekarang, ini namanya solusi sistem dinamik yang linier gitu ya. AK sama dengan 1,01 pangkat K kalikan A0. Jadi kita hanya berangkatnya dari A0. A awal sendiri, A mula-mula. Gitu. Itu namanya solusi sistem dinamik. Itu solusi sistem dinamik, dimana K-nya kamu boleh ganti jadi mulai 0, mulai 1, mulai 2 sampai 100 dan seterusnya, berapapun. Gitu ya. Itu model penggadaian sertifikat. Nah, ini saya kaitkan dengan sistem dinamik linier karena tadi saya sudah menyebutnya sistem dinamik linier. Jadi apa sih sistem dinamik linier? Tadi kan di slide sebelumnya kita sudah mendapatkan bentuk AN plus 1 sama dengan 1,01 kali AN, gitu ya. Yang awal sendiri itu ya. Yang awal. Dari materi atau pertemuan yang pertama, materi pertama, di video pertama, itu kan kita punya ini. Nah, selanjutnya, ini itu kan 1,01 itu kan konstanta ya. Jadi tak misalkan R gitu, konstanta. Nah, akhirnya kita punya yang namanya sistem dinamik linier atau solusi sistem dinamik. Itu kan jadi pangkatnya yang awalnya. Nah ini kita jadi AK sama dengan 1,01 pangkat K kalikan A0. Mula-mula kita dapat ini yang terblok merah ini. Ini dari materi di video pertama. AN plus 1 sama dengan 1,01 kali AN. Kemudian kita dapat di sini AK sama dengan 1,01 pangkat K kalikan A0. Gitu ya. Apa yang sama? Yang sama di sini sama. 1,01, di sini 1,01. Gitu kan? Cuma di sini dari AN menjadi A0. Nah, di sini kita akan menjelaskan kalau AN plus 1 sama dengan 1,01 kali AN, di mana 1,01 itu kan konstanta. Misalkan R nih. Jadi AN plus 1 sama dengan R kalikan AN. Selanjutnya, sistem dinamik liniernya jadi apa berarti? AK sama dengan R pangkat K dikalikan A0, kan gitu. Jadinya AK kan? Otomatis R tetap. Jadi 1,01 tetap 1,01. Kalau R ya sudah tetap R. Pangkatnya menyesuaikan apa yang dicari.
AK berarti ya sudah pangkatnya adalah K dikalikan A0. Itu namanya sistem dinamik linier. Gitu ya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang model pengolahan limbah maksud saya menggunakan sistem dinamik linier tadi. Oke? Pertama, kita lihat fenomenanya. Fenomenanya gini, ada proses pengolahan limbah nih. Nah, proses pengolahan limbah itu adalah proses pengurangan kontaminan yang ada pada limbah sehingga menjadi bersih gitu loh. Kalau air ya air yang awalnya banyak yang terkontaminasi oleh kontaminan-kontaminan diolah sehingga airnya ini menjadi jernih lagi, menjadi layak pakai lagi gitu loh. Jadi ada yang dengan menggunakan cara penyulingan dan lain-lain. Proses ini setiap jam dapat mengurangi kontaminan sebanyak 12% dari keadaan sebelumnya, gitu ya. Jadi terkurangi itu kontaminannya setiap jam terkurangi 12%. Nah, pertanyaannya adalah berapa persenkah kontaminan yang tersisa setelah penyaringan selama 1 hari? Yang 12% itu kan setiap 1 jam, ya. Setiap 1 jam dari keadaan sebelumnya berkurang 12%. Kalau 1 hari kontaminannya itu tersisa berapa? Berkurang berapa atau kalau berkurangnya berapa sudah ketemu, tersisa berapanya otomatis sudah ketemu juga kan, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bentar, oke. Pertanyaan kedua adalah butuh berapa lama hingga kontaminan, maaf ya, masih agak. Nah, butuh berapa lama hingga kontaminan tersisa separuh dari keadaan semula yang paling awal. Jadi sisa separuh dari keadaan semula. Kemudian ada lagi pertanyaan terakhir, berapa lama hingga kontaminan turun hingga 10% dari keadaan semula? Turun hingga 10%. Nah, mari kita analisis datanya dulu. Kita punya persamaan beda AN+1 min AN sama dengan delta AN. Jelas. Oke. Nah, kita deskripsikan delta AN-nya. Kita lihat dari segi kontaminan. Kontaminan itu kan semakin lama semakin menurun. Menurunnya itu 12%. Kata-kata menurun, berarti kita harus kasih tanda negatif di sini. Menurunnya berapa persen? 12%. Dari keadaan apa? Keadaan awal. Kalau ini AN+1, ini AN, berarti keadaan awalnya adalah AN. Gitu ya. Kalau misalnya ini kita buat dalam bentuk desimal, kemudian yang min AN itu pindah ruas jadi plus AN, maka min 12% jadi min 0,12 AN. Kita jumlahkan yang sama-sama ada AN-nya, jadi AN+1 sama dengan 0,88 kali AN. Nah, ini kan sudah membentuk sistem dinamik nih, di mana R-nya atau konstantanya itu adalah 0,88. Ya, ini kan sudah sama yang dibentuk yang ada di sini. AN+1 sama dengan 0,88 kali AN. Sama, mirip dengan yang ini. AN+1 sama dengan R-nya 0,88 kali AN. Kan gitu. Sama kan? Sama persis. Nah, dari situ kita bisa membuat nih, langsung menggunakan sistem dinamik linier tadi, menjadi apa? AN+1 sama dengan R kali AN. Maka menjadi apa? AK sama dengan R pangkat K dikalikan A0. Nah, kalau R-nya itu 0,88, jadinya AN+1 sama dengan 0,88 kali AN, maka sistem linear dinamik atau sistem dinamik linier jadinya adalah AK sama dengan 0,88 pangkat K dikalikan A0. Kayak gitu ya. Nah, sekarang asik nih. Sekarang kita tinggal nah ini yang barusan. Sekarang kita tinggal menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Pertanyaan pertama, masalah pertama adalah setelah 1 hari, kontaminannya itu tersisa berapa? Ya sudah 1 hari, K-nya itu tadi kan satuannya jam toh. Ya, satuannya jam. Setelah 1 jam, setelah 2 jam, setelah 3 jam kan gitu. Kalau 1 hari ada berapa jam? 24 Pak, berarti K-nya 24 gitu loh. Ya sudah, dari A24 sama dengan 0,88 pangkat 24 kalikan A0. A0-nya berapa? Ya sudah A0, keadaan mula-mula, nggak diketahui di soal, kan gitu. Ya sudah, selesai berarti. A24 sama dengan 0,465 dikalikan A0. Pak, buat dalam bentuk persentase, boleh silahkan. Ya, jadi berapa? 46,5% dari keadaan awal. Setelah 1 hari. Ya, berkurangnya 0,465, maaf, ini bukan berkurang, tetapi
menjadi 0,465% dari keadaan awal, gitu ya. Jadi kontaminannya sudah terkurangi banyak nih, hampir separuhnya itu sudah terkurangi, separuh lebih, gitu ya. Itu pertanyaan pertama, setelah 1 hari kontaminannya berkurang berapa? Kalau yang ini kontaminannya menjadi 46,5% dari A0, gitu ya. Kontaminannya menjadi 46,5% dari A0. Kalau yang ditanya pengurangannya berapa? Ya sudah 100% dikurangi 0,465 atau 46,5. Berarti berapa? 46. 53,5. Berarti setelah 1 hari ini kontaminannya itu berkurang sebanyak 53,5% dari keadaan semula. Menjadi berapa? Menjadi ini. Menjadi 46,5% dari keadaan awal. A0 ini menjadi, A24 ini menjadi, maksudnya ya, A24 itu banyak kontaminan setelah 24 jam, yaitu 46,5% dari keadaan awal. Kalau yang ditanya adalah berapa banyak pengurangannya, ya sudah, berarti 53,5% dari keadaan semula itu pengurangannya, menjadi 46,5% dari keadaan semula. Kalau yang ditanyakan adalah berapa waktu yang diperlukan sehingga kontaminannya itu menjadi separuh dari keadaan awal, berarti yang ditanyakan adalah berapa waktu, berapa K, K-nya itu berapa, gitu ya. Berarti AK itu sama dengan 50% dari keadaan semula, kan gitu. Udah kita buat. AK, kalau di sini AK itu berarti kan 0,88 pangkat K dikalikan A0. 0,88 K dikalikan A0. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kalau misalnya AK ya, kalau AK sama dengan 0,88K kalikan A0. 0,88K kalikan A0. Sekarang AK-nya itu separuh dari keadaan awal. Ini. Di sini sudah diketahui separuh dari keadaan awal. Separuh dari keadaan awal itu berarti 50% dari A0. 50% kalau dibuat desimal jadi 0,5 kalikan A0. Nah, kayak gini sudah. Pak, kedua ruas sama-sama punya A0, coret sudah. Kalau dicoret tinggal 0,5 sama dengan 0,88 pangkat K. Kayak gitu. Gimana Pak nyari K-nya? Kita bisa menggunakan bantuan logaritma. Log 0,5, kedua ruas itu sama-sama dilogkan. Log 0,5 sama dengan log 0,88 pangkat K. Kalau pakai logaritma ada pangkatnya, K-nya bisa pindah ke depan. Jadi log 0,5 sama dengan K dikalikan log 0,88. Nah, kayak gini. Sudah, K-nya sudah ada di depan. Ya sudah, sisanya yaitu log 0,88 bina ruas. Jadinya gimana? K sama dengan log 0,5 dibagi log 0,88. Kalian bisa pakai kalkulator, kemudian hitung hasilnya ternyata 5,42. Berarti butuh 5,42 jam sehingga menghasilkan kontaminannya itu berkurang separuh dari keadaan awal. Kalau yang ditanyakan 10% dari keadaan awal, ya sudah, berarti bukan 0,5 tapi 10%. 0,1 kali A0 sama dengan 0,88K kalikan A0. Sama, cuma di sini bukan separuh tapi 10%, 0,1. Caranya sama nanti dengan ini, persis sudah pakai log. Nanti ketemu log 0,1 dibagi dengan log 0,88. Ketika dicari pakai kalkulator, hasilnya adalah 18,01. Selesai. Itu 18,01 jam. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan disimak baik-baik, diperhatikan ulang kalau misalnya belum paham, dan silakan dicatat kalau misalnya ada sesuatu yang sudah mentok tidak bisa kalian pikirkan jalan keluarnya, kemudian ditanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa kesulitan, silahkan catat terlebih dahulu masalah yang muncul, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam pemodelan matematika.